Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Aku akan mereview film action dari Korea yang rilis September 2020 yang berjudul The Swordsman. Film ini diperankan oleh Jang Hyuk yang berperan sebagai Taeyul, dan di sini juga ada Jo Taslim yang berperan sebagai Guru Tai. Film ini menceritakan perjuangan Taeyul sebagai mantan pengawal raja yang menyelamatkan putrinya yang diculik oleh Guru Tai. Film The Swordsman dimulai. Cerita ini dimulai dari Taeyul yang hidup di daerah pegunungan bersama putrinya. Akan tetapi, Taeyul hidup dengan mata yang rabun karena kejadian di masa lalu. Ia juga sering pusing. Kata seorang tabib, matanya harus diobati dan obatnya ada di daerah kota. Dan dia pun memberi alamatnya kepada si Taeyok. Dan Taeyok pun langsung mengajak ayahnya untuk pergi ke kota untuk mengambil obat tersebut. Taeyul sebenarnya tidak mau pergi, akan tetapi karena Taekong ingin pergi sendirian, dia juga ikut. Di kerajaan, Guru Tai meminta uang yang sangat banyak untuk penembusan para sandera yang diculiknya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukan Guru Tai adalah pasukan yang kuat yang berasal dari kerajaan King. Betapa senangnya Taeyok setelah sesampainya di kota, dia langsung melihat barang-barang dagangan dan melihat suasana di daerah pasar. Mereka juga melihat para tahanan yang diperdagangkan. Dan sesaat kemudian pengawal dari Guru Tai datang dan pengawal kerajaan juga datang. Akan tetapi pengawal kerajaan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dihadapinya adalah pengawal yang kuat dari kerajaan King. Guru Tai sedang berbicara dengan petinggi Joseon dan mengajaknya untuk berkhianat. Akan tetapi Sung Ho sebagai pengawal pribadi kerajaan malah membicarakan agar hati-hati dalam berbicara. Guru Tai pun berbicara, "Kamu adalah pendekar pedang kan? Bagaimana kalau kamu melawan anak buah saya?" Sung Ho pun menang dalam pertempuran itu, dan Guru Tai mengapresiasi kemenangan Sung Ho dan berkata, "Kamu memang sangat hebat." Mereka berhasil menemukan si penjual obat, akan tetapi obatnya sangatlah mahal. Taeyok berusaha menukarkan obat tersebut dengan kain kulit hewan asli, tetapi harganya sangat murah dan ditolak. Mereka pun pulang. Di perjalanan, Taeyul memberikan gelang yang dibelinya tadi di pasar. Mereka mengunjungi kerabat dekat keluarga mereka. Guru Tai malah mengajak Suho untuk bekerja sama untuk mengikutinya dengan jaminan para rakyat tahanan akan dibebaskan yang ada di penjara Sing. Lee Mok-yo meminta kepada penjual obat tadi untuk mencarikannya anak angkat, dan dia berpikir bahwa Taeyok adalah orang yang tepat dengan jaminan untuk memberikan obat kepada ayahnya. Mereka membawa Taeyok pulang, dan sesampainya di rumah, anak buah Guru Tai berbuat semaunya dan mereka pun bertarung. Taeyok pun menembak dengan ketapel. Sesaat kemudian Taeyul datang meminta maaf atas kesalahan putrinya dan dia disuruh bersujud, akan tetapi dia setibanya langsung diserang. Taeyul pun mengalahkannya dengan sangat mudah tanpa banyak tenaga. Dan Sun Ho pun melihat pertarungan itu, langsung flashback ketika mata Taeyul terluka yang diakibatkan olehnya, dan raja pun memberikan sebuah kain dan berkata, "Aku mengandalkanmu." Taeyok bilang kepada ayahnya bahwa ada cara untuk mendapatkan obat, yaitu dengan cara menukar dengan diriku yang akan diangkat menjadi anak pegawai kerajaan. Tetapi Taeyul tidak mau karena dianggap
sama saja dengan menjual dirinya. Taeok pun memaksa dan menyuruh Taeyul pulang sendiri aja kalau mau. Dan Taeyul pun hanya bisa melihat ketika Taeok dijemput, dan di perjalanan pulang ke gunung dia diserang. Taeyul mempunyai firasat buruk. Di rumah Tuan Li, mereka diserang oleh pasukan Guru Tai. Taeok bertukar baju dengan putri Tuan Li. Taeok pun hampir dibunuh, akan tetapi pengawalnya bilang bahwa Taeok adalah anak pendekar pedang. Taeyul pun datang dan mudah menghabiskan semuanya, dan dia bertanya, "Di mana anakku?" Tapi dia tidak dikasih tahu. Dengan naluri sendiri dia pergi mencari anaknya si Taeok, dan dia mengikuti si pendekar pedang, dan dia pergi ke tempat tahanan lalu menghabisi para penjaga di tempat tahanan tersebut. Taeyul berhasil membebaskan para budak, akan tetapi Taeok tidak ada karena sudah dipindahkan sejam yang lalu. Tuan Li membawa pasukan untuk menyerang kelompok Huang. Baru juga cabut pedang, ditembakin. Taeyul pun datang, pertempuran pun kembali dimulai. Pasukan tembak pun datang. Semuanya kalah, akan tetapi pasukan ninja pun kembali datang, dan ini malah jauh lebih berat, sob. Taeyul mendapat tebasan dan tusukan. Taeyul berhasil menghabiskan semua pasukan dan membunuhnya, tapi dia mengalami luka yang sangat serius dan membuatnya pingsan. Pada saat Guru Tai lagi mantap-mantap, dia digangguin sama anak buahnya. Guru Tai pun marah dan langsung membunuhnya. Sung Ho pun bilang, "Kamu pasti akan dicari oleh pendekar pedang yang bernama Taeyul itu." Taeyul pun terbangun dan matanya sudah diobati untuk sementara, dan dia langsung bergegas untuk pergi mencari Taeok anaknya, dan dia mengambil pedang terlebih dahulu kepada si pembuat pedang. Taeyul pun sampai di derbaga kelompok Huang, dan dia disambut oleh Sung Ho, si pendekar pedang juga. Sung Ho berkata, "Apakah kamu bisa melawanku dengan keadaan matamu tersebut?" Taeyul pun menjawab, "Titik darah penghabisannya adalah sebagai penentunya." Pertempuran antara dua pendekar pedang itu pun dimenangkan oleh Taeyul. Guru Tai pun datang dan membunuh Sung Ho karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Dia menyuruh Taeyul mengikutinya. Guru Tai pun berkata, "Kalau kau dapat mengalahkanku,
maka anakmu akan aku bebaskan, karena anakmu sedang aku sekap sekarang. Tayul hampir kalah dalam pertempuran itu dan semangatnya hampir habis. Akan tetapi melihat anaknya, dia kembali bersemangat untuk mengalahkan. Guru Tai pun terkena tebasan pedang Tayul dan anak buahnya pun terkejut. Tayul menebaskan pedang ke leher anak buah guru. Guru Tai pun kalah dalam pertempuran itu karena tertusuk di perutnya. Tayul pun semakin tidak bisa melihat. Dia bahagia karena putrinya berhasil selamat. Flashback saat Tayul masih muda, waktu dia berperang sesama pengawal raja. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan raja dan diberi pedang bermata dua. Saat itulah pertama kali dia melihat Tai Ok, karena Tai Ok adalah anak angkatnya dari anak raja. Cerita pun selesai dan mereka kembali ke gunung.